هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jalla al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-qail man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya. Salawat tercurahkan, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ajarannya kita melaksanakan bulan Ramadan seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Telah lewat berhari-hari kita puasa, telah berhari-hari pula kita melaksanakan sholat-sholat tarawih, kita melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Namun, di hari-hari menjelang Idul Fitri ini, mungkin kita merasakan di dalam hati kita merasa jenuh. Kadang terasa di dalam badan kita terasa malas untuk melaksanakan ibadah. Semangat yang tadinya besar, sedikit demi sedikit mulai terkikis. Kita yang tadinya rajin, mulai perlahan-lahan dikuasai rasa malas dan capek, sehingga ketakwaan pun berkurang. Ketahuilah, teman-teman, itulah yang dinamakan futur. Futur atau fataro yafturu dalam bahasa Arab, artinya adalah sakana ba'da hiddah. Sakana, yaitu adalah ketika kita itu diam setelah tadinya mengalir. Jadi ketika kita bilang air fatarol ma, air itu telah futur, yaitu setelah tadinya mengalir, air itu menjadi diam. Lalu dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Umar, al-futur wal kasal wat tabatu wat tarahi ba'dal jaddi wan nasyati wal haywiyah. Yaitu adalah rasa malas dan rasa menunda-nunda pekerjaan setelah tadinya kita semangat dan bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Nah, kita harus sadar kalau hati kita butuh dengan apa yang namanya tajdid atau membaharui niat. Seperti di dalam hadis Nabi yang diwartakan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mustadrak beliau, innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu saw fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu diciptakan di dalam rongga setiap dari kalian seperti diciptakannya sebuah baju. Maka mintalah kepada Allah untuk selalu memperbarui iman itu yang berada di dalam rongga tubuh kita. Lalu diwartakan juga di dalam kitab Al-Hilyah bahwasanya Nabi bersabda, yang dimana artinya yaitu hati itu diciptakan di dalam tubuh kalian seperti awan, atau diikuti awan seperti bulan yang diikuti oleh awan. Jika bulan itu ditutupi oleh awan, tadinya dia yang terang benderang, maka akan tertutup. Dan begitu pula jika tadinya dia ditutup awan, lalu terbukalah awan tersebut, maka dia akan menjadi terang benderang kembali. Nah, lalu apa itu tanda-tanda dari futur tersebut? Yang pertama adalah kerasnya hati. Hatinya dia merasa bahwa hatinya tidak tersentuh oleh apapun daripada nasihat ataupun kejadian-kejadian musibah yang kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Atau bahkan dengan Al-Quran, seperti yang diwartakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran,
Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Lalu setelah itu hati-hati mereka menjadi keras seperti batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Lalu yang kedua adalah sempitnya hati, sering galau dan menjadi sensitif dalam bermuamalah dengan orang lain. Dia menjadi tidak sabaran, mudah marah, dan tidak menghormati orang lain. Semakin tinggi kadar futur yang berada di dalam seseorang, semakin sempit pula hatinya. Lalu yang ketiga adalah kurangnya takwa kepada Allah dengan menjalankan hal-hal yang makruh atau bahkan haram. Atau bisa jadi dengan melakukan syariat tapi tanpa makna, seperti sholat tanpa khusyuk, membaca Al-Quran tanpa tadabbur, dan zikir yang hanya ada di lisan, atau doa-doa yang hanya ada lafaznya, namun tidak ada pengharapan di dalam hati. Lalu kita harus mengetahui juga sebab-sebab futur itu ada apa saja. Antara lain ada menjauhnya kita dari suasana keimanan dan jarangnya mengingat akhirat bersama orang lain. Lalu berkata Hasan Al-Basri, yang dimana artinya keluargaku dan teman-temanku, sesungguhnya teman-temanku itu lebih mulia daripada keluargaku. Kenapa? Karena teman-temanku, yaitu para ulama, mereka mengingatkanku dengan akhirat. Dengan keluargaku, mereka mengingatkanku dengan dunia. Lalu ada sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia ini mengeraskan hati dan juga mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Seperti kata salah seorang sahabat, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu sangat membutuhkan dunia, tetapi kebutuhan engkau dengan akhirat itu akan lebih butuh. Kebutuhan engkau dengan akhirat itu jauh lebih besar. Maka barang siapa yang memulai kebutuhannya dengan dunia atau dengan akhirat, maka dunia akan mengikuti di belakangnya. Dan barang siapa yang mengikuti, yang memulai awalnya dengan kebutuhan dia di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat walau sedikit pun." Lalu yang ketiga adalah banyaknya ekspektasi dan angan-angan. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal." Sesungguhnya yang aku paling takut dari kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan banyaknya angan-angan. Dan yang keempat yaitu fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul niyam, wa fudulul khiltah. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan bergaul dengan manusia. Lalu kira-kira setelah kita mengetahui seluruh sebab-sebab dan tanda-tandanya, apa cara-cara kita untuk menanggulanginya? Lalu setelah kita tahu tentang tanda-tanda dan penyebab-penyebabnya, kira-kira apa cara-cara untuk menanggulanginya? Yang pertama adalah memperbanyak muhasabah diri dan berpikir tentang dosa-dosa. Seperti yang disabdakan atau seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan sebaiknya kalian melihat, hati-hati kalian melihat apa yang akan dia lakukan di hari besok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah atau muhasabahlah kalian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Muhasabahlah kalian dengan diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah di akhirat. Yang kedua, mentadabburi Al-Quran dan meresapi makna-maknanya dan mengamalkan apa yang ada di sana. Karena Al-Quran adalah obat dan rahmat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin."
Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran yang mana itu adalah obat atau penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Yang ketiga adalah berzikir kepada Allah. Zikir merupakan salah satu sebab yang membuat hati seseorang melunak karena ia mengingatkan hati dengan Tuhan semesta alam. Dan hal ini telah diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dan sesungguhnya meninggalkan zikir adalah tanda kekerasan hati. Bagaimana tidak? Karena melupakan zikir adalah melupakan Allah secara mutlak. Seperti kata syair, Fanisyanu dzikri mauti qulubihim wajsamuhum qoblal kuburi kubur. Dan melupakan zikir kepada Allah mautu qulubihim. Sesungguhnya itu adalah kematian bagi hati-hati mereka. Wajsamuhum qoblal kuburi kubur. Dan rongga-rongga badan kalian, rongga badan-badan mereka sebelum masuk ke dalam kubur telah menjadi kubur. Dan yang keempat, dan yang terakhir dan terpenting, berdoa kepada Allah semoga memberikan kepada kita istiqomah dan pengampunan serta hati yang lunak dan penuh dengan takwa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan doalah kepadaku, maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Dan kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia sedang bersujud. Dan Rasulullah telah mewartakan kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia sedang bersujud. Seperti yang berada di dalam hadis Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Faksiru minat doa. Sesungguhnya kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Maka mintalah kepada Allah segala sesuatu, besar maupun kecil, penting maupun remeh-temeh. Karena berdoa itu termasuk ibadah, yang dimana termasuk kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran pahala yang banyak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul istiqomah, orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Dan kita berhasil melewati Ramadan ini dengan kondisi seluruh dari amal buruk kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.